Shalom, selamat sore adik-adik di rumah. Apa kabar? Selamat bertemu kembali bersama Kak Noval bersama BSM Marturia Palu. Nah, saat ini di sekolah minggu Senin ini Kak Noval akan kembali menemani adik-adik di rumah untuk belajar bersama tentang kebenaran firman Tuhan yang juga berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kita di rumah. Oke, kita akan bercerita. Tapi kakak akan memulainya dengan pertanyaan. Kakak akan mulai dengan pertanyaan terlebih dahulu. Nah, adik-adik di rumah pernah makan gula pasir? Ya, pasti pernah ya. Kemudian, bagaimana rasanya? Maniskah, pahit, atau asam? Ya, manis ya. Tentu pasti manis. Dan semua orang yang makan gula pasir pasti akan bilang, oh gulanya manis. Atau mungkin di rumah ada adik-adik yang makan gula pasir rasanya pahit atau asam. Ada? Tentu tidak ya. Ya pasti rasa dari gula pasir pasti manis. Kemudian kakak akan bertanya lagi. Pertanyaan yang berikutnya. Adik-adik di rumah pernah tertusuk jarum atau duri? Pasti pernah ya. Pasti pernah. Kak Noval juga pernah tertusuk jarum dan tertusuk duri. Kemudian bagaimana rasanya? Sakit? Atau cuman gatal? Ya pasti sakit ya. Atau mungkin di rumah ada adik-adik yang kalau ditusuk duri atau ditusuk jarum tidak rasa sakit. Ya pasti semua rasa sakit ya. Begitu juga dengan Kak Noval. Oke adik-adik, setelah pertanyaan tadi, hari ini kita akan belajar tentang rasa. Adik-adik di rumah tahu apa itu rasa? Ada yang tahu? Oke, baik. Nah, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau menurut KBBI singkatannya ya, rasa adalah tanggapan indera terhadap sesuatu. Contoh ya, contoh. Sesuatu yang dimakan seperti rasanya manis, seperti rasa gula tadi, atau pahit, atau asam. Kemudian sesuatu juga yang dirasakan melalui indera perasa seperti rasa panas, dingin, kasar seperti batu ini, atau halus yang dirasakan langsung oleh indera peraba. Nah, kemudian rasa itu juga bisa dirasakan melalui indera penciuman seperti hidungnya. Seperti cium bau yang tidak sedap, kita pasti akan rasa tidak enak. Pasti cepat-cepat pindah dari tempat yang misalnya ada berbau busuk. Tapi kalau seandainya di tempat yang berbau harum, atau misalnya ada orang yang pakai parfum, harum sekali baunya. Pasti kita akan betah untuk berlama-lama, misalnya apakah dengan teman kita atau mungkin orang tua kita. Nah, jadi seperti itulah rasa. Secara sederhana, rasa itu adalah bentuk atau rupa dan keadaan yang dilihat dan kita rasakan dengan indera. Ya seperti Kak Noval bilang tadi ya. Nah, adik-adik pernah menangis? Pasti pernah ya, pernah menangis. Nah, bagaimana ciri-cirinya orang menangis? Pasti mukanya jelek. Jeleknya gimana ya? Ya seperti itu. Kemudian dari kedua matanya itu mengeluarkan apa? Ya, keluar air mata. Kemudian ada suaranya tidak? Ya, ada suaranya. Suaranya pasti kalau yang suaranya kecil, hi, atau suara besar, ah, ya pasti seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya, adik-adik juga di rumah pasti pernah ketawa kan? Pernah? Iya, pernah. Dan paling sering ya, sering tertawa. Nah, bagaimana ciri-cirinya orang tertawa? Ya pasti mukanya senyum, mukanya bagus ya, mukanya bagus. Kemudian cengar-cengir senyum, itu orang senang. Kemudian kalaupun dia tertawa paling hahaha, itu yang seperti itu, ketawa dengan suara yang cukup besar. Kemudian ada juga yang biasa ketawa dengan nada suara yang kecil seperti seperti itu. Nah, jadi itu dia adik-adik, contoh atau ciri-ciri dari orang yang sedang senang atau sedang
menangis. Dan mungkin masih ada ciri-ciri lainnya tergantung dari bagaimana orang itu mengekspresikan rasa senang atau ketika dia menangis. Nah, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, Kak Novel ingin bertanya, pernah tidak di antara adik-adik ada yang menertawakan temannya saat temannya menangis? Atau mungkin adik-adik yang menangis, kemudian temannya adik-adik tertawakan adik-adik. Ada yang pernah seperti itu? Pasti ada ya, pasti ada yang seperti itu. Nah, kira-kira kalau kita di posisi itu, bagaimana sikap kita? Misalnya kita yang menangis, terus teman-teman kita ketawa. Bagaimana sikap kita? Ya, tentu marah ya. Kita marah, kemudian jengkel, rasanya ingin balas dendam. Tunggu bagianmu. Tunggu bagianmu, saya akan balas kau. Pasti seperti itu. Nah, tapi bagaimana kalau seandainya kita yang menertawakan teman kita? Kita asik-asik, hahaha, dia kena marah, hahaha, dia dipukul orang tuanya, hahaha, dia dimarah sama guru di sekolah. Nah, seperti itu. Apakah kita pernah memikirkan perasaan teman kita saat mereka dalam keadaan seperti itu? Saat ini ada satu ayat di dalam Alkitab yang berkata begini, di dalam surat Roma pasalnya yang ke-12 ayat 15. Bunyinya seperti ini. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Adik-adik mengerti perkataan firman Tuhan ini? Nah, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, bacaan Alkitab kita saat ini mau menasihati dan mengingatkan kepada kita semua dan juga adik-adik yang ada di rumah. Kita kan sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kita semua seharusnya hidup di dalam kasih. Kasih dan di dalam satu rasa sama-sama. Nah, hari ini di dalam pembelajaran kita, kakak beri tema dengan satu rasa. Satu rasa maksudnya ketika teman-teman menangis, kita juga berusaha menempatkan diri kita untuk merasakan kesedihan dari teman-teman kita. Dan ketika teman-teman kita merasa senang, kita juga harus menempatkan diri untuk merasakan sukacita yang dialami oleh teman kita. Jadi kalau misalnya dalam hal ini kita mau menempatkan diri sama orang sedih, terus teman kita menangis, kita tidak mungkin juga ikut menangis. Tidak seperti itu. Jadi kita bisa bertanya, hai teman, misalnya pegang pundak teman, kamu kenapa? Apa masalahmu? Kenapa kamu sampai dimarah orang tuamu? Atau misalnya, kenapa kamu sampai dimarah guru? Atau kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Nah, seperti itulah tanda kita untuk menunjukkan bahwa kita peduli dan menunjukkan bahwa kita juga sama-sama merasakan kesedihan yang dialami oleh teman kita. Seperti itu adik-adik. Kemudian bagaimana dengan teman kita yang sedang merasa bersukacita? Kalau teman kita yang bersukacita, tentunya kita juga harus ikut bersukacita bersama teman-teman kita. Misalnya dia bersukacita karena mendapatkan hadiah seperti sepeda baru dari kedua orang tuanya misalnya ya. Kita bisa mengatakan seperti ini, selamat ya sudah dapat sepeda baru. Atau misalnya kita bilang, wow sepedanya keren, warnanya merah, terus ada lampunya lagi. Nah, adik-adik tahu tidak, dengan berkata seperti itu, teman kita pasti merasa, wah teman saya ini ternyata senang melihat saya sudah punya sepeda baru. Nah, mungkin teman kita itu akan mengajak adik-adik, ayo kita main sepeda sama-sama. Atau mungkin juga dia akan mengatakan, kamu mau coba sepeda saya? Seperti itu. Atau mungkin juga, ayo kita jalan sama-sama naik sepeda. Nah,
Asik kan kalau satu rasa? Iya, ketika kita satu rasa, kita akan saling berbagi satu dengan yang lainnya. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, dari bacaan tadi itu bisa kita jadikan sebagai ayat hafalan untuk mengingatkan kepada kita bagaimana seharusnya kita memperlakukan teman kita. Bagaimana bunyi ayatnya? Roma 12 ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Oke adik-adik, selamat menghafal. Sekian dulu cerita kita hari ini dan sampai ketemu di lain kesempatan. Amin. Kau temanku, teman kita selalu bersama, seperti celana dengan baju, seperti mentega dengan roti. Kau teman kita selalu bersama, seperti celana dengan baju, seperti mentega dengan roti. Ku akan selalu mendukungmu, menolongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih. Kau temanku, teman kita selalu bersama, seperti celana dengan baju, seperti mentega dengan kau temanku, teman kita selalu bersama, seperti celana dengan baju, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, teman kita selalu bersama,